Karena yang namanya marifat itu rasa di dalam, paling isyarat-isyarat yang diungkapkan, isyarat-isyarat. Karena barang-barang dalam nggak bisa dibawa keluar. Barang-barang dalam nih, barang-barang dalam kita nih, jantung dibawa keluar, ginjal dibawa keluar, usus dibawa keluar, rusak nggak? Rusak, nggak bisa. Barang dalam ini nggak bisa dibawa keluar, paling hanya isyarat-isyarat saja. Dan bisa disampaikan dengan sepenuhnya, sempurnanya dengan fisik. Nanti akan disampaikannya dengan ruh. Dan kemudian kita bisa menerima penyampaian-penyampaian dari ruh guru, bukan sebanyak yang diberikan, tapi kesiapan kita. Kita siapnya menerimanya, misalkan kadar ma'rifatnya 5, maka dapatkannya 5. Kadar kesiapan kita mendapatkannya 10, maka akan mendapatkannya 10 juga. Itu lama-kelamaan kemudian akan sempurna. Terbukalah potensi rohani dari 1, 2, 3 sampai 4, sampai ruh sucinya yang terbuat langsung dari nurnya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti sholawat seperti ini. Sholawat ini bukan 7 kelas, 10 kelas, bisa jadi jutaan kelas orang membaca sholawat. Di sini, seperti di sini berapa orang? Berapa ratus ya? Lain-lain kelasnya, ada orang yang kelas baca baru ingat terus, beda-beda. Ada orang yang terus nembus lagi, beda lagi, nembus lagi, beda-beda. Lafadznya sama, tapi kadarnya yang berbeda, badannya yang berbeda. Ada yang lafadznya juga untuk berjeng nudutan campur. Ada yang lafadznya sempurna, tapi belum mendapatkan sedikit pun. Tapi ada yang dapatnya sedikit, tapi juga mendapatkan dalamnya yang banyak. Ini kita baca sholawat yang kalau di sisi thariqat ya untuk mendapatkan mahabbah. Karena membaca sholawatnya khidmatan alal masyayikh. Bukan dari sisi guru, dari sisi dirinya, tapi ikut baca sholawat dengan gurunya. Sholawat, apalagi sholawatnya dengan mukhattab ya, alaika, domir mukhattab, alaika ya sayyidi ya Rasulullah, alaika ya sayyidal mursalin, domirnya mukhattab, berhadap-hadapan, seolah berhadap-hadapan. Dia kanjeng nabinya melihat, menyaksikan kita, tapi kitanya jutaan kelas menyaksikan Nabi. Jadi kalau dalam thariqat itu kita diajak membaca sholawat oleh ruh qudsinya masyayikh, guru-guru. Karena membaca sholawat kepada ruh yang tersuci, ruh yang teragung, yaitu baginda Nabi. Kita lagi diajak, lagi baca sholat itu kita lagi diajak bersolawat kepada Nabi. Berkahnya kita mendapatkan banyak besar. Dan kemudian untuk batin kadarnya tergantung kesiapan kita masing-masing. Kesiapan kita masing-masing, penyerahan batin kita, kepercayaan batin kita, ikut salawatnya, bukan salawat sendiri. Karena kalau salawat sendiri, kalau dalam sisi thariqat, siapa kita?
hina, paling hina, orang yang terkotor, paling kotor. Kita selawat kepada baginda Nabi, rajanya semua Nabi, jajanya semua Rasul. Siapa kita? Umat yang paling hina, kita paling jauh kalau dari sisi diri. Makanya dalam tarikh itu kita ikut sholawat dengan para guru supaya ruhani kita terbangun, diajak-ajak menghadap iltiqo, menghadap ke baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang seperti ini ya sedikit sekali yang ngajaknya, yang membukakannya, minim. Bismillahirrahmanirrahim. Sawabikul himami la tahriku aswarul aqdar. Sawabikul himami utawi ngadingine cita-cita, la tahriku iku ora ngebedah ya sawabik aswarul aqdari ing pira-pira takdir kang den sarupaken dening benteng. Untuk kita bisa menahan diri, berpasrah kepada Allah, menggebunya keinginan kita, tak akan bisa merobohkan benteng-benteng takdir Allah. Wah, ini mah kudu beunang, bukan mah kudu beunang. Mengkaya takdir di Allah mah bisa. Kudu boga, kudu boga. Mengkaya mah bisa. Sabu mah kencengna cita-cita urang. Ngaguru na kaya urang. Wah, yang mana bukan mau. Kalau Allah, kalau tidak ada takdir Allah tak bisa. Sawabikul himam la tahriku aswarul aqdar. Menggebuknya keinginan kita, ingin anu nih, wow, gemuruh sekali nih keinginannya. Malah orang-orang dalam dia kita. Saya bikin konsep itu angin, ya. Konsep angin. Kalau masih angin, sepoi-sepoi. Alif, ain, nun. Tapi kalau sudah angan, wah, awawe teh kudu beunang kurang ieu pokona. Kudu beunang. Ini sudah bukan ingin tapi angan. Nanti akidah kita yang rusak. Akidah kita yang rusak. Tak akan bisa. Tapi iman bukuhna cuma eta hungkul, teu dek nyantol pada sejen mah. Sudah saja ambil hikmahnya. Mang Santri, deui bukan mau kan mana mah jedel lagi bukuhna cuma eta hungkul. Ieu mah asana jodoh. Can jadi malah jodoh. Ih, boleh mah keur salat ge keur dikir ingat takadinya. Kedikir lu kabayang lain Allah, ingat lain ke Allah, aduh gitu. Semakin dikir, semakin jelas, semakin dikir, semakin ngebrayan diajak sholat, nah sujud ge ingat. Iya masana jodoh na, canda hikmah na baik, ambil hikmahnya saja, terus aja kalau emang tak, walaupun keinginan kita menggebu-gebu, kalau Allah tak akan beri. Kalau tak Allah takdir nanti ada akan jadi. Sebesar apapun usaha kita, sudah saja usaha. Bagaimana supaya caranya dapat? Kalau enggak Allah kasih ya sudah.
Tidak dapat orangnya, tapi dapat Allahnya. Usahakan aja terus. Kalau emang masih belum, gunakan usaha fisik, tapi batin terus ke Allah. Ini tempatnya di batin nih. Sekeras apapun keinginan kita, sekeras apapun perjuangan kita, tapi tempatnya di batin. Ya, kalau begitu mungkin cicing baik. Seperti yang tadi. Kalau emang belum Allah datangkan, itu berarti kita harus bikin sebab. Kita harus usahain bagaimana caranya dapetin gitu. Kecuali kalau sudah hatinya, atau dia diambil sewaktu-waktu sama gurunya, rasanya dibawa ke makom tajrid. Nah, tajridnya sewaktu-waktu. Allah buktikan, dia merasakan semuanya oleh Allah, dan kemudian Allah buktikan. Iya ya. Ketika hati ada di situ. Hati bersandar betul, dia merasakan semuanya oleh Allah. Tapi bukan perasaan dia lagi diajak di makom itu. Dia bukan makomnya, tapi dia lagi dibawa ke sana oleh gurunya. Dulu di makom tajrid. Dan kemudian dia menyaksikan. Kemudian karena dia dibawa di makom itu, kemudian Allah buktikan. Itu namanya busro, itulah karomah. Seperti hikmah yang ntar ke depan, yang lalu, sekarang udah balikan lagi. Yang namanya karomah kan itu, laisa minka wa alaika, laisa minka wa ilaik, bukan dari dirimu dan bukan untukmu. Lakin waridun alaik, tapi lagi datang kepadamu. Karamat, pengarang karamat, laisa minka wa ilaik, bukan dari dirimu, bukan dari diri kita, wa ilaik, dan bukan untuk kita. Ketika ada karamat, tapi lakin waridun alaik, tapi lagi menimpa kita, lagi datang kepada kita untuk semua. Karena karamat bukan untuk kepentingan pribadi. Karomah. Jadi kita yang belajar zikir, kalau sewaktu-waktu ada keanehan-keanehan, ya sudah, itu menandakan ada karamat lagi datang kepada kita. Untuk pengetahuan, ketika kita memaksakan diri mencintai mursyid, mencintai guru keras sekali, dan kemudian dari sisi guru mencintai kita, ada balasan. Ketika ada balasan cinta, maka di saat itu keramat ada di diri kita. Jadi hati-hati. Ketika guru sudah mencintai kita, wali sudah mencintai kita, maka keramat ada di diri kita. Walaupun kita tukang anon, itu bisa karena anon, tapi wali cinta kepada orang itu, maka dia ada ayat keramat. Tapi sok-sok dia pintar luar biasa, ibadahna loba, wali sepeleun kanu eta. Mulai karamat, bapak jurigan mah. Kadirina eta mun salawat sok mundutan. Kok keramat gak muncul-muncul sama kita? Jangan-jangan guru setel. Saya berpikir udah 10 tahun kok ini gak kelihatan, gak dohir-dohir nih keanehan kayaknya. Buah-buah wali sepeleun ka urang. Tapi wali tak akan tunjukkan.
Karena wali mendapatkan sifatnya Allah, sifatnya baginda Nabi, yaitu Ar-Rahman. Dia menyayangi. Walaupun dia belum suka, berusaha menyayangi, berusaha menyukai, tapi belum suka. Tapi ketika terang suka dari walinya ke orang itu, seperti apapun itu orangnya, ya sudah, itu takdir dari Allah, keramat datang pada orang itu. Makanya laisa minka wa ilaik lakin walidun